Selamat datang di Amrizal Case, di mana di sini aku akan berbagi my personal thought yang mungkin relate dalam kehidupan kalian dan semoga bisa bermanfaat. Adapun jika ada kesalahpahaman dalam pendapat, silakan kasih komentar, kritik, dan saranmu di kolom section below. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini di edisi finansial, kita akan bersama-sama membahas tentang makna investasi. Semoga dengan memahami makna investasi ini, kalian bisa lebih mudah dalam memilih dan memprioritaskan sesuatu. Jadi, langsung aja yuk kita simak apa sih investasi itu. Nah, sebelum kita bahas bareng, gue mau tahu dulu apa sih yang lu bayangin ketika mendengar kata investasi. Mungkin ada beberapa dari kita yang mikir kalau investasi itu adalah suatu objek yang bisa dijadikan aset, yang nantinya bisa kita tuai ke kemudian hari, seperti emas, saham, properti, obligasi, dan lainnya. Atau malah ada yang mikir kalau investasi itu merupakan barang-barang kayak sapu, pel lemari, atau bahkan meja. Bukan ya, kalau itu namanya inventaris cuy. Nyatanya, investasi itu beragam banyak jenisnya. Dan bahkan mungkin nggak kita sadari gitu dalam sehari-hari. Oleh karena itu, gue bakal bahas investasi ini mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Sebelum nantinya kita membahas investasi dalam ranah yang lebih besar. Oke. Biar kita mudah paham mengenai investasi ini, mari kita simak cerita fiktif berikut ini tentang dua orang milenial bernama A dan B yang habis menang undian kopi kapal api. Dua orang ini masing-masing mendapatkan hadiah sebesar 20 juta. Dua-duanya sama-sama membeli laptop ROG Strix 3 karena keduanya sama-sama suka main Fortnite dan sangat jago. Tapi ternyata dua orang ini memiliki kepribadian yang berbeda. Bagi si A, dia menggunakan laptopnya untuk membuat konten mengenai tips and trick cara bermain Fortnite dan streaming di YouTube. Yang dimana dari situ si A bisa menghasilkan cuan. Ditambah lagi, si A ini suka ikut turnamen dan kejuaraan yang hadiahnya bisa sampai ratusan juta. Berbeda dengan si B yang walaupun dia jago main Fortnite, tapi dia menikmati permainan Fortnite hanya untuk kesenangan semata. Dia nggak mau pusing untuk menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan konten dan kejuaraan, dia hanya fokus pada kesenangan itu saja, tanpa memikirkan feedback apa yang dia bisa dapat dari apa yang dia lakukan. Nah, dari cerita tadi, kita bisa tahu kalau si A itu, dia membeli sesuatu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, walaupun kita sebagai orang awam melihatnya mikir gitu loh. Buat apa sih beli laptop mahal-mahal cuma buat game? Tapi, si A ini cerdas. Dia punya cara berpikir lain, di mana laptop yang bagus akan menunjang performanya dalam bermain game. Berbeda dengan si B yang dia membeli laptop mahal hanya untuk kesenangan pribadi dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, yang dilakukan sama si A inilah yang disebut dengan investasi. Jadi, investasi adalah sesuatu yang kita bayar atau korbankan di awal untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar dari modal di awal tadi. Maka, apapun yang kamu keluarkan saat ini, baik energi, harta, jasa, marga, dan kuota untuk sesuatu yang lebih besar, itulah yang dinamakan investasi. Oleh karena itu, investasi yang dimaksud di sini bukanlah tentang objek suatu barang, melainkan paradigma atau cara pandang lu terhadap objek tersebut. Apakah objek tersebut bisa menambah value yang lu miliki saat ini atau akan hilang begitu saja? Ibarat gini, lu nih sekarang jadi marketing atau salesman, di mana tugas lu itu menawarkan produk atau jasa yang lu bilang berkualitas. Tapi ketika lu ketemu klien, lu pakainya HP Xiaomi yang sejutaan, yang kaca depannya pun retak, kayak pakai wallpaper petir. Klien pun bakal mikir, ini sales bisnisnya beneran kagak sih? Kok HP-nya kayak gitu? Berbeda kalau misalkan lu pakainya iPhone 11 Pro Max. Klien pun bakal mikir, wah ini kayaknya bisnisnya udah bagus nih. HP salesnya aja udah iPhone gitu loh. Sehingga HP iPhone yang dikata orang awam itu cuma menang di merek doang atau buang-buang uang saja, sebenarnya nggak juga gitu. Karena dengan menggunakan iPhone, penjualan lu bisa naik seiring trust yang didapatkan dari si klien. Jadi, harga barang yang kita miliki itu nggak ngaruh dengan definisi investasi tadi. Yang ngaruh itu adalah cara pandang lu terhadap barang tersebut. Toh kalau pakai iPhone 11 tadi cuma buat pakai chat WA, stalking cewek orang di IG, goyong ubur-ubur di TikTok, atau julitin orang di Twitter, itu nggak ada nilai investasinya di sana. Yang ada malah wasting time, kuota, dan energi lu. Hal ini berlaku juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, lu mau berbelanja, lu harus tahu manfaat atau kelebihan dari barang-barang yang lu bakal pakai itu apa gitu. Ya, walaupun barang yang lu beli nggak hebat-hebat amat ya. Ya paling cuma alat mandi dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Contoh nih, gua kalau beli sabun itu
kan tujuannya supaya badan gue bersih dan wangi. Karena ketika gue wangi, orang akan senang sama gue. Dan di situ gue bakal punya banyak jaringan sosial. Maka dari tujuan tadi, gue bakal netapin target dulu nih sebelum gue mau beli sabun di Indomaret. Yaitu targetnya gue bakal beli sabun yang wangi tapi dengan harga yang murah. Jadi nanti ketika gue udah di Indomaret dan ditawarkan berbagai macam pilihan merek sabun yang ada, gue gak akan terbawa emosi untuk beli sabun yang cuma menang di merek doang, tapi mahal. Yang penting sabun yang gue pilih itu sudah memenuhi standar kebutuhan gue, yaitu wangi. Sisanya gue tinggal pilih aja sabun mana nih yang murah gitu. Paradigma ini pula yang akan membuat lu untuk hidup hemat. Contoh dari cerita yang gue mau beli sabun itu. Dan ya kita semua tahu gitu, sabun ini sama aja kualitasnya, cuma beda merek aja yang mempengaruhi harga jualnya. Ya kembali lagi, lu mikirnya beli sabun buat apa? Kalau tujuannya buat wangi aja, ya udah beli yang murah aja, toh kualitasnya sama kok. Dan nggak ada yang peduli juga lu mau pakai sabun merek yang mana, sehingga cara pandang inilah yang membuat lu hidup minimalis. Yang penting cukup sesuai kebutuhan dan nggak terpengaruh sama gengsi. Dari situ kita bisa belajar bahwa dalam memilih sesuatu harus dipikirkan value apa yang bisa didapatkan ke depannya. Apalagi kalau udah bahasanya memilih pasangan hidup, harus diperhatikan baik-baik calon yang kita pilih. Apakah dia bisa menambah value di kehidupan kita mendatang? Kalau misal pasangan kita bisa menambah semangat hidup, mendukung dalam berkarya, maka pasangan itu bisa kita sebut dengan istilah investasi cinta. Jadi mulai sekarang, segala sesuatu yang lu beli, lu keluarkan atau lu kerjakan harus tahu nilai lebihnya apa. Dan barulah di situ lu bisa punya jiwa investasi. Kalau udah punya jiwa ini, lu berarti udah siap untuk melakukan investasi besar seperti saham dan sebagainya gitu. Intinya lurusin dulu aja cara pandang lu dalam kegiatan sehari-hari. Karena nantinya ketika lu sudah memasuki dunia investasi, sektor serius, lu gak bakal jadi orang yang panikan dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Lu bakal ngelihat sesuatu itu dari manfaat apa sih yang lu bisa dapat ke depannya. Karena dalam dunia investasi bukan cuma banyaknya modal doang yang harus lu pertimbangkan, tapi mental ketenangan dan ketenangan berpikir dan kesabaran itu dibutuhkan banget untuk menjadi seorang investor dibandingkan sekedar memiliki modal uang yang banyak gitu. Semoga dari sini kita bisa menghargai sesuatu apapun di sekeliling kita agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Bob Sadino pun pernah mau membayar 2 kaki seseorang nih sebesar 1 miliar. Dan orang tersebut menolak. Artinya, tubuh kita sendiri pun merupakan investasi terbesar dalam hidup kita. Maka dari itu, berhentilah mengeluh dan mulailah bersyukur dengan melakukan usaha yang lu bisa kerjakan dalam hidup ini gitu. Oke, ya mungkin cukup sekian perbincangan kita malam kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mencerahkan. Kalau ada pendapat lain mengenai investasi dari kalian, langsung aja tulis di kolom komentar supaya bisa jadi pelajaran bagi gua dan yang lainnya juga. Oke, see you on the next spot. Selamat beraktivitas. Alvida.